hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Maka Nabi SAW kalau ada masalah, apapun masalah yang berat, Nabi yang pertama kali minta adalah rahmat Allah. Siapa yang terasa asam lambung suka naik? Coba angkat tangan. Siapa yang sering dadanya nyesek? Atau dadanya berat? Tidak nyesek tapi penuh dadanya. Ada? Sering nyesek ada? Ada yang sering berat di pundak? Ada yang sering tegang di leher? Ada yang sering sempoyongan atau pusing? Nah, itu tanda-tanda secara psikologisnya terganggu. Berarti boleh jadi sering tertekan dengan suaminya. Ya. Penyakit itu sekalipun berulang-ulang diruqyah enggak akan sembuh. Kapan dia sembuh? Sampai hatinya sembuh. Sampai hatinya bahagia. Aku bahagia bersama sang kekasihku. Nah, karena bahagia itu adalah sebuah pilihan. Bahagia itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana caranya? Sekalipun besar masalah yang kuhadapi, masalah suami, masalah anak, masalah tetangga, masalah rizki, aku tetap bahagia di atas masalah. Nah, ketika bahagia, maka imunnya naik. Imunnya naik. Maka yang terbanyak kena gangguan virus corona terbanyak adalah gara-gara psikis, gara-gara stres. Maka ada salah seorang dokter mengatakan, hadapi virus corona, hadapi semua virus penyakit gangguan jin apapun, saya tambahkan gangguan jin, hadapi dengan kebahagiaan. Hadapi dengan kebahagiaan. Nah, jemaah semuliakan, bagi ibu-ibu sekalian, kalau sekiranya kita sedang sakit, kesal sama suami, kesal sama istri, kesal sama anak, kesal sama tetangga, orang tua, terjadi sakit, maka lakukan 4 hal, kata Ibnu Taimiyah. Ini mohon catat. Ini kunci kesembuhan dan kunci kaitan dengan bagaimana sehari-hari aku bahagia. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kalau Anda disakiti oleh orang, nah, karena seringkali kalau perempuan ketika melihat kekurangan suami, kesel. Kekurangan anak, kesel. Karena seringkali penyakit psikis itu ibu-ibu yang suka ikut ngaji sunnah. Seringkali ibu-ibu yang ikut ngaji sunnah karena merasa dirinya sudah lebih, sudah memahami dalil, sudah memahami sunnah, ingin rasanya menerapkan sunnah itu di tengah suami, di tengah anak-anaknya. Ketika suaminya kurang berubah, anaknya juga susah diatur, disitulah asam lambung suka naik, gregetan, gitu. Nah, ada yang kayak gitu, Bu? Nah, biasanya saraf-saraf jadi tegang, asam lambung suka naik. Maka kalau mah akut, lambungnya bermasalah, nah ini dipastikan 90% karena psikis. Karena idealisnya pingin suami dan anak itu seperti dia. Nah, Masya Allah jemaah sekalian kan. Nah, kembali masalah tadi bahwa terkadang kita sudah ngaji sunnah, sudah maksimal ibadah Ramadan, tapi kenapa aku nggak bahagia? Berarti ada mindset yang salah. Kata para ulama di antara Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau Anda merasakan seperti itu, satu, Allah izinkan orang itu nyakiti kita. Bu, kalau ada suami nyakitin kita, mungkin suaminya barangkali ada SMS sama wanita lain. Ketika ketahuan, dari situlah wanita itu tidak akan pernah percaya kepada suaminya, sekalipun dia sudah tobat. Nah, dan dia akan selalu ingat, bertahun-tahun akan dia ingat. Walaupun 10 tahun tetap akan ingat. Makanya wanita dikenal dengan ahli sejarah. Karena dia akan memunculkan kebaikan tadi. Apa salah saya? Sehari-hari saya ngaji sunnah, saya nggak pernah laki-laki. Kok teganya mengkhianati cintaku? Sejak itulah dia tertekan hidupnya. Selalu curiga, selalu cemburu. Maka jemaah sekalian, cemburu yang berbahaya sebetulnya bahaya.
Cemburu ada fitrah, tapi ada cemburu yang membawa keburukan. Nah, cemburu yang berlebihan itu berbahaya. Nah, jemaah semuliakan. Nah, bekas-bekas itulah yang membuat hati kita tertekan, asam lambung jadi naik, dadanya nyesek, tegang leher, berat di pundak. Jadi kepala sering sempoyongan. Nah, kalau di ruqyah nggak ada reaksi, wajar. Kan ini bukan penyakit gangguan jin. Nah, ini karena kejiwaan. Itu yang pertama. Kedua, disebabkan karena dosa yang pernah kita lakukan. Dosa berapa tahun yang lalu, imbasnya baru sekarang. Beliau membawakan ayat, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa Anda karena Anda sendiri. Kalau kita sudah tahu bahwa ini karena dosa, maka cara yang kedua adalah introspeksi diri. Ya Allah, ini gara-gara dosa hamba, suamiku selingkuh. Gara-gara dosa hamba, anakku susah diatur. Gara-gara dosa hamba, istriku susah diatur. Itulah yang dilakukan para salaf. Ketika istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, dia langsung introspeksi diri. Nah, kalau sikap seperti ini, insya Allah bahagia. Enggak perlu mencari kesalahan orang. Yang keempat adalah, kata Ibnu Taimiyah, jangan mencari kesalahan orang lain. Yang bikin kita kesal itu adalah ketika kita mengukur diri kita, saya sudah benar, saya sudah lakukan terbaik buat suamiku, buat anakku. Kenapa dia menyakiti hatiku? Nah, akhirnya dia mencari kesalahan. Teganya kamu begini, melakukan ini dan itu, gregetan kan? Nah, itu timbul penyakit. Nah, gitu. Nah, coba lakukan 4 poin ini. Kata Ibnu Taimiyah, kalau Anda melakukan 4 poin ini, insya Allah bahagia. Bukan urusan yang besar, yang jauh, enggak. Urusan sehari-hari saja. Cara komunikasi, cara bersikap, hal-hal seperti itu aja. Makanya biasanya orang-orang yang gregetan seperti itu biasanya sering sakit jantung biasanya. Jantung, kemudian kena kelenjar getah bening. Nah, ibu-ibu yang biasanya sering nahan kesel. Ini ketahuan kok. Wajah-wajah yang tertekan itu ketahuan, tapi ini nggak kelihatan sih. Kelihatan, kalau saya lihat satu-satu kelihatan. Wajah itu mencerminkan kita dengan keseharian. Nah, untuk mendeteksi sehari-hari di sini lihat. Maaf, apa Ustaz? Nah, ini nggak ada masalah beliau. Secara psikis nggak ada masalah. Nah, ini cuman beliau sering nahan kesel. Yang kedua, kalau berada di sini biasanya ada kaitan dengan jin khodam, jin keturunan. Jin keturunan itu biasanya tanda-tandanya adalah setiap ibu masuk ruangan di mana saja, bisa membedakan ini hawanya enak, ini hawanya nggak enak. Coba angkat tangan, siapa yang merasa kayak gitu? Ini bukan aib ya, coba angkat tangan. Atau yang bisa sering melihat sekelibet lewat, ada ibu-ibu? Siapa di antara ibu-ibu lagi jalan, menyaksikan kejadian itu, kemudian dalam pikiran kita, sepertinya saya pernah tahu kejadian ini. Kemudian siapa yang di antara ibu-ibu yang sering pusing? Yang sering pusing, angkat tangan. Yang sering kesel, yang sering tegang di pundak, yang sering masuk angin. Ya, ini kaitan dengan kembali ke masalah dosa tadi. Dosa-dosa sehari itu akan mendatangkan penyakit. Makanya menjelang Ramadan ini kita berusaha introspeksi diri, berusaha untuk tobat nasuha. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga kaitan dengan menyambut Ramadan. Para ulama salaf menjelaskan yaitu banyak memohon cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya menjalankan kebaikan selama Ramadan karena Allah. Karena izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ridho Allah, tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa menjalankan aktivitas maksimal Ramadan. Maka Nabi SAW setiap ada masalah, maka beliau yang pertama kali minta adalah rahmat Allah. Karena kita hadir di sini untuk mengikuti targhib Ramadan karena rahmat Allah. Karena ada sebagian saudara kita padahal tidak ngapa-ngapain di rumah, sulit untuk hadir. Karena memang kehadiran kita itu karena rahmat Allah. Kita bisa melaksanakan saum karena rahmat Allah. Bisa sedekah juga karena rahmat Allah SWT.
Maka Nabi SAW setiap sedih, gelisah, beliau keluar rumah. Ini disebutkan dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'ah. Beliau melihat langit, mengucapkan Subhanallah, dan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Perhatikan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu, ya Allah yang Maha hidup, Ya Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Perhatikan, birahmatika astaghits. Hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Maka Nabi SAW kalau ada masalah, apapun masalah yang berat, Nabi yang pertama kali minta adalah rahmat Allah. Makanya doa ini mohon ibu panjatkan kapanpun dimanapun. Kalau masa-masa sulit, ucapkan doa ini. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Sama dengan doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itu doa ketika galau. Ada lagi doa yang paling bagus, doa anti galau. Ketika menghadapi kesulitan, Nabi SAW mengatakan, siapa yang berdoa dengan doa ini pasti doanya mustajab. Pasti doanya mustajab. Apa doanya? Ini disebutkan dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat yang pendek mewakili seluruh makna. Yang pertama, la ilaha illa anta. Ini adalah al-i'tirafu bitauhid, kata para ulama, pengakuan tentang tauhid. Yang kedua, subhanaka, kalimat tasbih. Yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah pengakuan al-i'tirafu bidzambi. Ini pengakuan karena dosa. Ini terkumpul 3 kalimat. Maka dari situlah Allah memberikan kebahagiaan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Untuk apa? Untuk diberi kemudahan selama Ramadan tiba, saya bisa maksimal melaksanakan Ramadan tersebut. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu fi'ilal khairat, yaitu mudah melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan juga mudah meninggalkan segala kemungkaran. Sehingga selama Ramadan tiba, maka segala kebaikan Allah mudahkan kita amalkan, dan segala keburukan Allah mudahkan untuk kita tinggalkan. Ini 3 hal yang barangkali perlu kita siapkan menjelang Ramadan.